Permisi Pak. Ini malam kemarin nih kayaknya. Bukan. Baru kali ini Bu. Makanya saya nggak tahu nyasar itu. Oh ya, mirip-mirip aja. Nyalain kan. Kami mau ke Palapan ini. Tapi di dalam itu juga di rumah sakitnya situ. Ya, di ruko-ruko aja tuh kan. Iya, di ruko-rukonya. Rumah makan apa namanya ya? Haneo. Haneo. Restoran Korea. Oke. Restoran Haneo di Citraland Palapan ini. Kami dari tim member Indonesia and tim member Korea. Oh ya. Sini aku ini. Ya aku lupa pakai apa. Jawa Sinten Pak. Buka Bu, Banjar saya Bu. Kok dialognya Jawa gitu ya Pak? Banjar, Pian. Banjar. Satu nomor Surabaya. Oh iya. Ibu mana Bu? Saya Dayak, Kalteng sebenarnya. Oh, saya mama saya juga Dayak Bu. Kapuas. Dayak, tapi keluarga kita juga banyak yang ini Jawa gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Sami. Tadi sempat Kapian agak nyasar gitu. Saya ini bingung sih gak baca itu Semanda. Pikiran saya di Pembina 14C gitu loh. Taunya Semanda, saya uduk suka Ayam. Ini kalau saya upload di media nggak apa-apa, saya punya YouTube sendiri. Tapi nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa Bu. Kan maunya Bapak kan Grab, Grab Maxim. Kami sudah selesai ya Pak. Apa channelnya namanya Bu? Namanya channel YouTube-nya Bu? Oh, channelnya Marliana YGHGTT Pak. Kami sudah menyelesaikan kegiatan IKGL yang ketiga ini selama 4 hari. Namun hari yang kelima ini kami kembali berjumpa di restoran Haneo di apa tadi perumahannya lupa. Citraland. Oh iya, perumahan Citraland Palapan. Ini bersama sopir ini ya, ini sopir Maxim ini. Lihat mana Bu? Manyan saya. Manyan. Bisa lah bahasa Manyan. Sama Ewen sama bahasanya. Ewen tuh bahasa Kapuas, Beda ya? lagi. Menanjung, kue ikau tuh. Narai Habar itu kan bahasa Kapuas. Jadi mana Bu? Ya. Ini sudah mau iya Pak. Gimana Pak tadi pertanyaannya? Jadi mana di sini? Di mana? Oh, saya gerejanya di jalan-jalan gitu Pak. Berjalan-jalan di jalan, pasar-pasar, kolong-kolong jembatan. Gimana Pak? Iya betul, itu gerejanya saya Pak. Oh. Kalau gereja yang sebenarnya kan
ya ini kita ini kan menjadi garam dan terang, menjadi kesaksian berkat dengan masyarakat luas. Ya lupa gimana? Atau kurang setuju Pak? Gimana menurut Bapak coba? Saya pernah juga naik numpang di Bina Sepandan 6 tempat Bina itu Lestari ya. Pas minggu kemarin tapi dia ke gereja GPDI yang di mana tuh? PDI Jalan Petra. Bukan di Balapan juga. Oh gitu. Kalau kita ini Pak, pertemuan sebenarnya antar denominasi gereja. Jadi dari semua gereja itu kita ya berkumpul lah di sini, bertemu gitu di sini Pak. Setelah selesai kegiatan ya kembalilah ke jemaat, ke gereja masing-masing gitu ya Pak. Ya Pak. Ya kalau kita ibadah di GBI Rock, Jalan Kies Tubun gitu Pak. Tapi kalau kami ini kan pertemuan dari tim Korea Pak, kerjasama dengan yayasan yang ada di sini di Banjarbaru. Mau ini aja silaturahim Pak, makan. Silaturahim. Iya iyalah silaturahmi. Sama kan Pak, silaturahim sama, berkati silaturahmi. Saya juga dulu terus terang aja, saya dulu punya istri juga orang Nasrani dulu. Oh gitu, iya. Pas saya di Surabaya masih ikut ibunya pelayanan di gereja dia. Di Singer dan di Singer dua-duanya, anak laki jadi Singer juga di gereja pelayanan. Soalnya ibunya juga Singer juga dulu pelayanan di gereja juga. Iya, mohon maaf Pak, tadi saya waktu Bapak bertanya dari mana, saya jawab di pinggir jalan, di pasar-pasar. Ya, itu ya memang ya kita sebagai gereja Tuhan ya memang harus menjadi terang di luar gedung, di luar ruangan, di luar gereja gitu Pak. Di lapangan itu menjadi kesaksian yang hidup, menjadi terang. Melalui hidup kita itu orang lain bisa mengalami kasih Tuhan. Ya kan Pak? Walaupun kita sibuk ibadah di dalam gedung, namun kita tidak pernah mau peduli dengan orang yang terpuruk, orang yang kesusahan, orang yang nggak memiliki baju, pakaian, kelaparan. Ini di Banjar ini misalnya juga boleh ya komsel-komsel gitu. Komsel ada Pak, setiap lingkungan ya ada komsel begitu. Jadi kalau ada ibadah di rumah-rumah gitu, maaf ya Bu ya, Iya. warga setempat nggak ada yang komplit. Oh iya, memang sih kalau saya kan jarang saya ikut kayak ibadah di lingkungan gitu, jarang. Sekali-kali ya bisa kalau memang ini ada gitu, jarang. Tapi ya selama ini kan memang kalau kita lihat di Banjarmasin ini kan ya rata-rata penduduknya memang sangat nasional ya. Nasional tuh mereka itu sangat menghargai, toleransinya sangat tinggi kita, termasuk di Kalimantan Selatan nih Pak, di Kalimantan lah ya. Toleransi sangat tinggi, luar biasa gitu, saling menghargai, kekeluargaan gitu. Itu sih Pak, sudah semakin kesini kan semakin terbuka mata batin itu Pak, memahami, mengerti gitu. Ya istilahnya ya apalah, tidak respect, tidak ada respon kalau orang kayak melakukan kegiatan ibadah beda di rumah gitu misalnya. Harusnya kita memang memiliki hati yang ya kalau memang itu kan semua Tuhan, agama manapun kita kan mengajarkan kasih sayang itu ya. Walaupun kita berbeda keyakinan, kadang kan kita pun walaupun kita Nasrani misalkan, banyak keluarga yang masih Muslim, kita kumpul dalam satu rumah. Kadang kalau misalnya memang harus dia merayakan hari Lebaran, merayakan di dalam rumah itu karena kan ada Muslim di dalam rumah kita, keluarga kita gitu. Kalau kita paham gini, itu indah loh Pak, damai sejahtera gitu. Seperti itu, saling menghargai gitu. Padahal kan saudara sama saudara nih. Kita punya saudara, kita punya tante, oh masih Muslim, orang tua sendiri aja mungkin Muslim misalnya gitu kan Pak. Terus memiliki anak 10, ada yang anaknya Muslim, ada yang anaknya misalnya Kristen di situ. Harusnya ya berdamai aja gitu kan. Pak harus ngerti, punya hati yang seperti ini, itu indah sekali gitu.
Iya kan Pak? Ya, saya juga kan tuh punya anak kedua juga ya, ikut mamanya kan nggak masalah juga saya kan. Oh anak ikut mama. Iya. Oh iya. Gitu ya Pak. Di Muslim juga kan mengajarkan yang namanya cinta kasih itu Pak, Ya, menyayangi gitu kan. Kita nggak bisa memaksa kalau mengenai kan hubungan ya, berbicara tentang hubungan kita sama Tuhan itu nggak bisa kita, kamu harus ikut aku, kamu harus gini gitu kan. Berarti selama istri bareng itu ibadah di mana kalau di Banjar itu? kenapa? Selama bareng istri itu ibadahnya di mana kalau di Banjar? Dulu di Surabaya Bu. Oh di Surabaya. Saya dulu di Surabaya, orang tua saya di Banyumas. Saya baru 2021 kemarin ya stay di Banjar gitu. Dari tahun 2000 tahun 2000-an saya di Surabaya gitu. Oh gitu. Pantas aja dialog. Tapi memang sih Pak, saya ini banyak sekali jumpa yang namanya saudara kita Muslim ini, termasuk kayak Habib, Ustadz, itu memang saya salut, kagum gitu. Ketemu orang-orang yang memang cara berpikirnya itu memang sangat ini cerdas gitu ya. Arti cerdas begini Pak, cerdasnya ya mereka memiliki hati yang memang punya jiwa nasionalnya itu Pak. Nasionalnya ya mereka paham banget, paham sekali yang sebenarnya ajaran di dalam agamanya mereka gitu. Senang sekali kalau ketemu sharing-sharing gitu Pak, dengarnya sangat ya. Seharusnya kalau jumpa yang gitu ya memang walaupun cuma 1-2 orang Pak ada di dalam kota itu, mereka bisa membangkitkan generasi yang seperti memang punya mereka pemahamannya gitu, pemahamannya yang mereka miliki ya memang ya mereka toleransinya sangat tinggi gitu Pak, yang untuk namanya kita itu menghargai Bhinneka Tunggal Ika itu Pak. Adanya Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa oh Pak, sampai tumpah-tumpah darah untuk membuat anggaran dasar, sehingga terbitnya anggaran dasar itu ya, sehingga adanya lambang negara kita. Nah kalau paham di bagian ini juga, Pancasila itu juga, itu pasti damai loh Pak sebenarnya. Nah ini kalau untuk di bermasyarakat dan bernegara ya. Saya tahu betul Bu, ajaran agama yang Islami gitu. Saya kan sering ya di rumah saya itu kan kadang-kadang jadwal agak di komsel di komplek gitu tuh. Dan istri saya jadi pengurusnya juga gitu kan. Terlibat. Ya terlibat, dia pelayanan terus pelayanan. Pelayanan gereja, dia semua anak-anak tuh juga ikut pelayanan dari kecil di sekolah minggu apa gitu. Saya anak perempuan itu sudah tamat kuliah, sekarang sudah kerja di Bank BRI di Mojokerto. Ini ya, sekarang adiknya yang paling kecil masuk kuliah. Ya mungkin memang ya sudah panggilannya di situ Pak, panggilannya untuk melayani kan. Bagiannya memang kita ya memang itu harus melayani juga di dalam, khusus dalam ruangan. Kalau semua di luar yang melayani, lalu bagaimana, siapa yang melayani yang di dalam? Kan gitu Pak, ada khusus yang melayani di luar, terjun di lapangan gitu kan. Ya kalaupun juga kita melayani di dalam, ya namanya rasa empati, kepedulian itu, simpati itu ya tetap miliki itu, hati itu Pak. Kalau kita tidak memiliki hati itu, lah tetangga kita sakit aja kita masa bodoh jadinya nanti, kan gitu. Tapi selama ini Bapak juga ikut mendampingi, nganter gitu kalau istri ibadah gereja. Kadang masuk saya juga Bu. Oh gitu. Padahal sebenarnya baik aja sudah seperti itu gitu Pak. Masalah sih Bapak KTP Bapak Muslim, ya nggak masalah. Yang namanya di KTP itu Muslim misalnya Pak. Selama hati Bapak itu Bapak tidak pernah menghujat apa agamamu bla 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 misalnya begini.
selama baik-baik aja, damai sejahtera rukun aja gitu. Toh bapak juga mengantar istri ibadah, itu sudah upahnya di sorga loh pak. Bapak ini agama muslim nih misalnya, tapi bapak ngantar istri ibadah gereja itu upahnya lebih besar loh pak. Di akhirat itu toh juga bapak beda halnya kan orang yang sendiri butuh kalau begini. Istri pak, mohon maaf ya pak, antar pak aku ke gereja mau ibadah. Enggak, jalan-jalan sendiri sana. Setiap minggu misalnya, terus akhirnya kan jadi keributan. Nah, ketika jadi ya, kalau ada saya waktu saya antarkan, kalau enggak ya kamu bawa mobil sendiri aja. Iya. Anak-anak. Ya, bagus saja sih sebenarnya itu pak. Kan ada orang yang terlalu fanatiknya nggak mau ngantarin istri misalnya karena ibadah gitu. Ya, dia pasti kan misalkan setiap minggu itu ya karena jadwal pelayanan atau cuma sebagai yang apa istilahnya ya terima tamu apa kita suruh di ya. Panggil ya, semua kan kita dipanggil memang untuk melayani, mau kita di dalam gereja mau di luar gereja, kita cuci piring pun, masak pun, melayani pasangan hidup kita. Ketika kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan kita minta dipuji manusia pak, itu kan sudah ibadah namanya pak. Kita beribadah itu melayani namanya pak. Cuci piring, masak, tidak ngomel-ngomel, tulus itu melayani suami istri kita, melayani anak kita, masak akan gitu, masak akan pak. Nah itu ibadah pak gitu. Istighfar, banyak berdoa. Kalau jadi muslim atau apakah muslim sama Islam tuh sama atau enggak saya kurang tahu. Pokoknya kalau jadi muslim atau Islam ya jadilah muslim yang taat. Jadilah muslim yang taat, beribadah. Kita tahu tempat jemput. Cari yang mana? Belum tahu. Ini alamatnya. Bentar ya, saya cek dulu. Namanya apa? Namanya Restoran. BBQ ya. Bentar ya, saya buka dulu. Mana ya? Alamat Anil ya. Citra Land. Ini. Oh ya. Ini sudah sampai. Terima kasih Pak lah sudah sharing-sharing walaupun singkat. Oh iya tadi buka YouTube-nya apa Bapak? Oh iya. Berapa anunya tadi saya? 27.000. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Pak lah. Ya, Udah. Bu. Gak usah, biar aja. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Tuhan berkati Bu. Bapak. Tunggu kan? Belum tahu jam berapa anunya ini Pak. Kami ini Tuh ada atau saya nggak jemput nggak apa-apa. WA saya aja kalau Ibu. Oh ya udah. Terima kasih banyak Bu ya. Tuhan berkati Ibu. Tuhan memberkati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sama salam, sama assalamualaikum tuh sama bahasa Arab sama bahasa Ibrani dia Pak. Di situ sebenarnya. Tutup Baik. ya. Mau di booking orang kan? Iya. Oh belum datang. Masih setengah 6. Oh iya cepat. Baiklah. Kasih Pak. Iya. Oh kita foto dulu. Sini saya. Hai, kami sedang di ayo Restoran Korea. Gini. Halo. Hai. Bersama tim member bersama peserta IKGL yang ketiga ini. Berkati. Coba WA apa aja? Jangan Mbak. Apa ya saya makan nih? Oh, langsung masuk. Tutup kan? Tutup kan?
jam 6 kalau sudah. Oh jam 6. Ya. Oh iya nggih. Kami di jalan sayang kita Mang ya. Aku sini jam. Oh iya. Itu udah hari jam. Kami sudah ada di Citraland.